Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekarang kita bahas mengenai cara mengamankan situs WordPress. WordPress Security. Ini hal yang paling banyak dikeluhkan oleh pengguna WordPress, terutama pengguna pemula, karena seringnya terjadi tiba-tiba nggak tahu kenapa WordPress-nya berisi postingan-postingan yang tidak dia posting sendiri, postingan-postingan judi online atau ada susupan-susupan lain, kena virus dan lain sebagainya yang membuat harus menghapus banyak sampah, yaitu masih mending. Kadang juga ada yang sampai WordPress-nya atau situsnya kena defacing, jadi berubah isinya. Nah, sebetulnya banyak celah untuk para penyusup itu atau penyerang itu bisa masuk. Namun yang paling umum, yang paling mudah mereka masuk adalah ya melalui atau melewati pintunya. Pintunya ini misalkan ini adalah contoh adalah pintu untuk masuk ke dalam WordPress. Pintunya ya ketika kita mau login, username umumnya orang ketika melakukan instalasi menginstal WordPress dengan menggunakan username admin. Passwordnya kadang juga sembarangan saja. Nah, penyerang mesti dimengerti bahwa penyerang itu tidak memilih-milih. Penyerang itu menggunakan robot sehingga dia bisa menyerang ribuan, puluhan ribu, mungkin sampai ratusan ribu website dalam waktu yang bersamaan karena mereka punya robot dan robot itu menyerangnya menggunakan pola. Salah satunya ini pintunya itu biasa orang polanya username pakai admin, password mereka punya algoritma yang bisa istilahnya itu melakukan brute force. Jadi serangan yang sangat brute kasar ya. Nah, salah satu cara untuk bisa kita mencegah itu terjadi, salah satunya adalah dengan ya mengganti username dengan nama yang unik untuk diri kita sehingga bot pun juga akan susah mendetek atau mengira-ira. Kemudian juga sekarang ini udah umum dilakukan ada yang namanya two-factor authentication dan itu kita bisa lakukan juga terhadap WordPress kita. Kemudian juga kita bisa memberikan login via email. Jadi orang tidak perlu juga mengisikan username atau alamat email kemudian password. Misalkan kita punya member ya di sana, tapi cukup klik link untuk kemudian dia bisa mendapatkan link loginnya melalui email. Itu juga salah satu cara untuk bisa mencegah bot masuk. Kemudian ada juga dengan cara memberikan pertanyaan, memberikan capture, nah itu aritmatika sederhana 4 tambah 5 berapa, isikan, atau mengklik gambar, itu kita bisa masukkan juga sebagai cara untuk bisa mencegah website kita terserang oleh virus. Nah, terserang oleh virus maupun terserang oleh orang-orang yang tentunya berniatnya bukan niat baik. Nah, sekarang ada satu plugin yang kebetulan disediakan secara free yang kita bisa gunakan untuk itu semua tadi. Dan ini sekarang kita akan bahas plugin tersebut. Jadi ini kita masuk. Nah, pluginnya namanya add new plugin ya. Kita tambahkan plugin. Nah, di sini kita search saja namanya Fluent Out. Alright, kok jadi Fluent Out Authentication maksudnya. Ini plugin belum lama dibuat tapi sudah banyak penggunanya, ada 4.000 lebih. Kita install.
kemudian kita aktivasi. Standar ya, menginstal, menambahkan plugin, kita install, kemudian kita aktivasikan. Kita tunjuk sejenak. Nah, sekarang kita cari pluginnya di sini. Umumnya kalau dia tidak berdiri sendiri, dia akan ada di setting. Nah, dia berdiri sendiri, kita ke dashboard terlebih dahulu. Dashboard biasanya diciptakan untuk melihat status. Jadi di sini karena belum ada apa-apa, belum ada terstatus ya. Fail login-nya belum ada, block login, successful login, last 7 days, kemudian bisa sampai 30 hari terakhir atau 1 bulan ini. Paling lamanya 30 hari terakhir. Sekarang kita mulai, karena sudah ada di sini, kita mulai saja di sini. Disable XML RPC request. XML RPC request ini untuk kita bisa secara remote memposting kita ke WordPress, dan sangat jarang orang menggunakan ini. Jadi ini bisa dimatikan saja. Karena apa? Karena ini juga salah satu pintu yang bisa digunakan untuk membobol WordPress kita. Kemudian disable REST remote app login ini juga bisa di off kan, artinya di disable ya, di yes kan. Public user indexing mungkin juga perlu di ini kan. Logic notification, kita perlu mendapatkan notifikasi setiap kali ada login, ada notifikasi email, sehingga kalau ternyata login itu adalah admin, kita tahu bahwa harusnya tidak boleh ada admin selain kita, misalkan kita adminnya. Jadi kita sekarang ke security setting. Setting apa saja yang kita buat. Ini tadi disable XMR, disable ini recommended disable ya, kita disable saja ya. Kemudian ini juga kita disable. Oke, recommended. Nah, ini yang perlu dilihat juga, bahwa bot itu tadi kan dia tidak tahu pasti passwordnya apa, tapi dia punya algoritma yang bisa mengulang sebanyak mungkin, karena dia tidak ada capeknya. Jadi dia menggunakan berbagai macam kombinasi yang ada. Dulu kalau nggak salah ada yang namanya istilahnya permutasi atau apa gitu ya. Jadi kalau ada 3 huruf berarti ada sekian banyak kombinasi yang bisa digunakan. Kalau 5 dengan 26 huruf ya kombinasinya jutaan, tapi dia karena dengan proses yang cepat dia bisa temukan itu yang tadi saya bilang sebagai brute force. Nah, makanya boleh juga di limit sehingga login kalau orang lupa ya lupa, kayak misalkan di ATM lupa 3 kali udah tidak bisa lagi. Ya, ini kita limit, misalkan limitnya 5 atau mungkin lebih kecil lagi, 3 misalkan. Nah, setelah 3 kali nggak bisa, berapa menit dia mau bisa coba lagi. Misalkan 30 menit ya, ini 30 menit. Nah, ini enable magic login, user can login via URL sent to email yang tadi saya bilang. Ini bisa di enable. Kemudian basic user role ini role misalkan customer tidak bisa atau admin nggak bisa, itu bisa dilakukan. Kalau untuk semua user ya jangan diisi. Nah, ini two factor authentication ini kita harus set dengan two factor. Nantinya dengan tentunya kita harus mendownload authentication apps terlebih dahulu di perangkat kita ya, di handphone. Nah, siapa yang perlu menggunakan two factor authentication ini? Yang penting, yang utama admin, kemudian editor, author, atau mungkin yang lain, tergantung roles yang kita buat. Setting lainnya apa nih? Nah, ini tadi notifikasi ke admin ya, kalau ada ini emailnya kita tuliskan di sini apa emailnya yang akan menerima notifikasi. Kalau user blog juga saya notifikasi. Ini juga diberikan alamat emailnya.
delete log setelah berapa hari log, karena ada log ya, ada catatan. Nah, ini juga kalau misalkan ada apa, kita hendak membaca summary dari kejadian-kejadian atau dari lognya, kita bisa set untuk on setiap bulan kah, atau setiap hari Senin, atau setiap hari Selasa, atau yang lain yang kita bisa pilih di sini. Kemudian di sini juga ada disable admin bar. Ini juga bisa admin bar yang suka di sini itu di atas itu supaya tidak bisa dilihat. Kalau disable untuk siapa saja subscriber yang memang dia tidak perlu melihat ada admin bar, itu bisa di set di sana. Nah, kemudian di save setting kita. Kemudian social login. Nah, ini juga mempermudah orang untuk login. Login menggunakan social login ini ada menggunakan GitHub atau Google. Ini tapi kita harus set dulu di Google kita maupun di GitHub-nya. Database atau di wp-config. Kalau database pakai client ID, kalau wp-config ya ini tinggal dimasukkan di file wp-config kita. Oke, kemudian kalau ini juga sama ya, Google setting sama antara itu ya di database atau di file konfigurasi. Mana yang lebih enak. Kemudian save setting. Ini kita nggak ubah tadi. Login redirect. Login redirect itu kalau orang sudah login mau di redirect kemana itu bisa kita lakukan. Jadi ketika login dia tidak melihat menu-menu yang ada di website kita secara default, dia akan melihat ke menu. Tapi kalau ada redirect maka kita bisa redirect ke misalkan ke satu halaman tertentu ya, atau posting tertentu. Kemudian juga sama untuk logoutnya. Jadi ketika dia sudah logout, kita akan giring dia ke halaman tertentu atau post tertentu, atau bahkan URL yang selain dari yang sebelumnya dikunjungin. Oke, nah inilah ada log yang tadi ada juga di dashboard. Kondisi status, siapa yang login, dan seterusnya. Nah, sederhana ini. Tadi kita sudah ini dashboardnya bisa kita lihat nih, sudah yes, yes, yes. Kemudian login notification no tadi ya. Ya tinggal nanti diganti atau diubah. Nah, sekarang kita lihat perubahannya, apakah dia berubah atau enggak. Nah, kita lihat di sini, login via magic URL berubah. Jadi, bekerja dengan baik nih ini tadi. Kalau kita klik di sini, ya tinggal dituliskan alamat emailnya. Kalau memang terdaftar, nanti login linknya akan diberikan, sehingga cukup mengklik login link yang ada di email. Mudah dan ini ada mudah, dan ini adalah cara yang lumayan bisa digunakan karena softwarenya tadi, app-nya tadi sebetulnya menggantikan banyak plugin. Login lewat email, kemudian login dengan menggunakan aplikasi GitHub atau Google, terus kemudian juga redirect tadi ya, two factor authentication, notifikasi ke email, itu semua bisa jadi satu di tadi Fullen Out nama pluginnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyelamatkan website kita dengan software ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.